Dengan itu kemudian kalau punya saudara laki-laki atau saudara yang lainnya, dengan terima harta pusaka merasa yang hak mengaku diri. Karena banyak di Jawa ini kalau ada orang meninggal, ya, itu kadang-kadang ahli warisnya ini ada yang dolim kepada saudara yang lain sebab menganggap hanya dia yang mendapatkan warisan, atau bahkan banyak yang berwasiat, sok nek aku mati itu sing entuk nampa mung iki karo iki ono wong Jawa ono ngene, sok aku mati ben warisane dipek karo sing barep bae, dadi engko nek ono butuh apa-apa kabeh njaluk karo sing barep, ada begitu. Nah, Islam datang dengan wahyu yang jelas-jelas kebenaran isinya, tidak mungkin di dalamnya terdapat namanya ketidakadilan. Jadi apa yang ditunjukkan Allah itu pasti benar dan pasti adil. Yang merasa tidak adil pasti jiwanya yang bermasalah. Jadi sing rumangsa ora diadili syariat itu mesti jiwanya yang bermasalah. Mungkin dia mengidap namanya virus serakah. Satu. Loro, virus dengki. Telu, virus dolim. Apa? Mungkin kena virus namanya apa? Itu virus menangan diri. Jenenge apa menangan diri? Pokoknya saat jenis lah. Nah, makanya di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-7 ini perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali bagi laki-laki nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Jadi bagi orang laki-laki atau pria begitu, itu memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kerabat-kerabatnya. Yang kerabat itu bila meninggal ini memiliki harta. Jadi bila ada orang tua meninggal dunia atau kerabat yang meninggal dunia, kalau memang kerabat ini adalah termasuk berhubungan dekat sebagai ahli waris, gitu kan? Karena begini, bisa aja orang tua punya warisan dari anaknya, bisa juga anak dapat warisan dari orang tuanya. Kalau saya saudara kandung dengan Pak Hari, ya kan? Saya bisa saling mewarisi. Saya bisa punya warisan dari Pak Hari, demikian pula saya bisa mewariskan kepada Pak Hari. Itu jenis kerabat. Jadi orang semua kerabat orang. Ada kerabat yang saling mewarisi, ada kerabat yang tidak punya hak waris. Nenek orang tua jelas. Bila orang tua meninggal dunia dan ia punya harta, maka anak-anaknya yang laki-laki dan juga kerabat-kerabatnya yang laki-laki itu punya hak waris kalau memang tidak ada halangan. Dong, jelas, paham? Jadi jangan sampai jenengan itu kemudian kalau punya saudara laki-laki atau saudara yang lainnya, jenengan terima harta pusaka merasa yang hak mengaku diri. Gak bisa. Demikian pula walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan aqrabun. Dan bagi wanita itu juga memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kerabat-kerabatnya. Wong wadon duwe hak, lanang yang duwe hak. Aja ngantek dan sewu pamane kita itu jadi anak dari orang tua yang saudara kita itu ada yang buhnya diparani. Buh diparani. Bisa jadi enek wong sing lunga saka wargane nganti suwe reneng kabare. Karena rumangsa ora neng kabare, maka kemudian oleh saudara laki-laki atau perempuan itu dihilangkan, dicoret. Nah, jadi sama lagi. Jadi wong lanang itu nek ditinggal mati oleh wong tua kerabate dan sing mati itu duwe warisan, duwe bondo. Caratane sing mati duwe bondo. Apa duwe utang waduh. Pilih bondo apa utang? Nah,
Jadi nek bapak mati, ibu mati, duwe bondo, anak lanang, anak wedok, apa kerabat itu untuk warisan. Yang berhak dapat harus diberi, jangan sampai dengan coret. Pernah kejadian yang sewu, sudah keluarga, saya akan sebutkan keluarga itu siapa. Itu meninggal, anaknya mau lunga ora kemu nang di parane. Kemudian oleh saudara-saudara dihilangkan, terus anaknya boleh cara. Nah, ternyata kemudian mulai akhirnya, dia mulai wis dadi omah-omah. Bahkan omahe wong tuane mbiyen wis ora ono. Nah, nanti akhirnya nginep nanti akhirnya yang nginep nang salah satu keluarganya, adik masih mau wi. Nah, kan akhirnya yo takon, lah bapak ibu neng di wis itu. Mulai kisah wis itu, kubur di neng kono. Nah, kan dia takon, terus dadi omah kabeh, lah bagi aku sing endi? Bagi aku sing endi? Hak takon orang ngono. Nah, lah ternyata sing iki ora dibagi, ora diberi bagian karena dianggap sudah mati, dianggap wis diserse sama keluarganya. Orangnya itu diserse sama keluarga itu. Jadi kalau sampai jenengan tuh ngalami ada sebuah peristiwa kematian, anak iki 5 kok siji lunga reneng kabare, jangan Anda tergesa-gesa kemudian Anda tidak beri itu. Tetap itu duwe hak. Nek sampai kemudian sekian lama nggak ada yang ngambil, kemungkinan baru sudah dianggap mati. Nek kudu hati-hati. Kudu nek sing diamanah iki bagian iki tolong urusan. Kenapa? Pernah kejadian wong tuane serat dianggap ono, neng putune jek ono. Maka datanglah mereka beramai-ramai kepada keluarganya untuk minta jatah bapake. Yang didom karo dulur kabeh. Masihkah berhak cucu mendapatkan dari ayahnya? Masih. Akhirnya jadi rame. Akhirnya mereka bermusyawarah sepakat akan memberi ganti. Neng ngali seprene blas urung dikai ganti. Nah, itu salah tetangganya pernah ikut umroh sama kita dulu. Jadi akhirnya orang dikai ganti. Nah, ini hati-hati. Ini ngantek, kemudian wong-wong mau yo padha mati dan akhirnya sampai mati kak dulu-dulu itu orang kayak juga. Dan sekarang anak-anak mereka tidak mau tahu. Pokoknya bagian kunjung sewu. Kasusnya gini kasus itu. Jadi saya, Pak Toro, Pak Kohari, karo Pak Heru, Pak Pairan itu saudara. Karena yang sepuluh Pak Pairan itu selungo nyandi buh karena kabar. Sowe jebule yang Sumatera. Nah, akhirnya mulai umas dibagi macam-macam mau. Ini kasus pertama. Akhirnya keluargane janjeni arep bagi sing iki. Neng akhirnya ora di. Nah, sampai Pak Pairan ini wafat ora dikei. Dan anaknya Pak Hari, anaknya Pak Ironnya Pak Toro itu anak saya itu nggak mau tahu gitu. Jadi hati-hati sama bener kok kabeh wong iki. Jadi kalau sampai nggak diberi, meskipun sampai cucu, maka wong tuane mlebu neraka, anake ya nek ora ngerti hake sing nggawa mau sing duwe hak mau, itu juga bisa masuk neraka. Tolong diperhatikan, nyuwun sewu, masalah kepemilikan itu sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena salah satu penyebab neraka itu apa? Kita membawa hak orang lain yang bukan hak kita bawa. Sampai mati itu jadi pertanyaan jalan kubur. Bahkan bisa menjadi halangan kita masuk surga.